Pembawa acara berita Amerika Tucker Carlson dikritik karena diduga menodai BTS setelah kunjungan mereka ke Gedung Putih. Pada tanggal 31 Mei, BTS sekali lagi menunjukkan pengaruh global mereka ketika mereka bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih untuk membahas diskriminasi rasial, kejahatan kebencian anti-Asia, inklusi Asia, dan kepentingan keragaman. Seperti yang diharapkan, para anggota bersinar saat mereka berbicara dengan penuh semangat tentang topik itu. Sebelum mereka bertemu dengan Presiden Joe Biden, kelompok itu menghadiri press briefing dan berbagi pemikiran mereka tentang kebencian Asia. Seperti yang diharapkan, mereka fasih betapa pentingnya topik dan harapan dan keinginan mereka untuk masa depan. Tapi sebelum peristiwa penting itu, banyak ARMY yang menyampaikan kekhawatiran bahwa sorotan global pada grup tersebut akan menyambut para haters atau mereka yang siap mengkritik grup tersebut. Banyak outlet berita dan media tidak bisa berhenti memuji grup tersebut atas kata-kata profesional dan fasih mereka tentang topik kebencian Asia. Secara khusus, para anggota dipuji karena menunjukkan semangat untuk topik yang sangat penting kepada ARMY. Sayangnya, salah satu pembawa acara TV Amerika memilih untuk berbicara tentang acara tersebut tapi mendapat kecaman karena diduga tidak menghormati kelompok ini selama acaranya. Tucker Carlson adalah pembawa acara Tucker Carlson Tonight, dan setelah pertemuan BTS di Gedung Putih, dia secara mengejutkan berbicara tentang acara itu. Tapi alih-alih memuji grup, dia sepertinya tidak menghormati para anggota. Dia mengatakan, hal-hal menjadi sangat buruk bagi Joe Biden, baik yang dihadapi publik maupun internal. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memecahkan kaca dalam keadaan darurat dan mengundang grup pop Korea untuk berbicara di Gedung Putih hari ini, kata Tucker. Meskipun beberapa mencoba menjelaskan bahwa pembawa acara mengkritik Joe Biden, tampaknya sulit bagi ARMY untuk tidak melihat sebagai serangan terhadap BTS. Bagi banyak orang, itu hanya tampak semakin buruk ketika segmen itu berlanjut. Segera, setelah menunjukkan klip dari press briefing publik yang dihadiri BTS, pembawa acara punya lebih banyak kata untuk dikatakan tentang grup dan itu terlihat sangat sarkastik. Ya, jadi kami punya grup pop Korea yang membahas kejahatan kebencian anti-Asia di Amerika Serikat. Oke, kerja bagus teman-teman, kata Tucker Carlson. Seperti yang diharapkan, banyak ARMY datang untuk membela grup, berbagi bahwa kata-kata dari Tucker Carlson tidak sopan ketika semua yang ingin dilakukan BTS adalah meningkatkan kesadaran tentang topik penting. Sepertinya banyak orang yang akan selalu mengambil kesempatan untuk mengabaikan semua pekerjaan yang telah dilakukan BTS, tapi itu tidak akan pernah menghilangkan dampak global yang mereka miliki dan jumlah kebaikan yang mereka gunakan untuk platform publik mereka. Yang kedua, Liam Payne dikritik karena diduga meremehkan kesuksesan BTS dan lainnya. Penyanyi, penulis lagu Inggris, dan mantan anggota One Direction, Liam, mendapat kecaman setelah menjadi bintang tamu podcast. Pada tanggal 31 Mei, mantan anggota boyband Liam Payne yang berusia 28 tahun muncul di episode 328 dari podcast Impulsive YouTuber Logan Paul yang kontroversial yang merilis episode baru setiap hari Selasa. Tapi dia sendiri terbukti sama kontroversialnya. Deskripsi episode itu berbunyi, ikon pop dan mantan anggota One Direction, Liam Payne, bergabung dengan mereka untuk mengungkapkan eksklusif detail One Direction. Pria paling gila memperebutkan wanita. Bagaimana awalnya? Kenapa berakhir? Mantan istri Cheryl menyebut Gigi Hadid dan Zayn, melawan Justin Bieber dan KSI, hidup sebagai seorang ayah, melawan Quavo di karnaval, dan banyak lagi. Sepanjang episode, Liam membuat satu komentar terlalu banyak, bahkan penggemarnya sendiri dianggap tidak pantas dan bermasalah. Dia terutama mengkritik mantan rekan satu bandnya sendiri, Zayn Malik. Ada banyak alasan kenapa aku tidak menyukai Zayn dan ada banyak alasan kenapa aku akan selalu berada di sisinya, kata Liam. Hal ini semakin membuat orang semakin mengerti kenapa Zayn Malik memilih keluar dari One Direction. Netizen menganggap pernyataan Payne yang menargetkan Zayn Malik sangat munafik mengingat kejadian baru-baru ini. Selain itu, banyak yang menunjukkan bahwa sangat ironis bahwa seorang akan memilih untuk menyeret orang lain ke sosok yang secara historis bermasalah seperti Logan Paul. Tapi yang paling membuat kesal banyak netizen, baik Directioners maupun bukan, adalah bahwa dia bersama dengan Paul meremehkan banyak kesuksesan artis lain. Selama episode tersebut, Liam mengklaim bahwa One Direction diciptakan di sekelilingnya, mereka janji dibuat kepadanya oleh Simon Cowell, dan bahwa ia juga menjual lebih banyak dengan lagu yang ditulis Ed Sheeran tahun 2017, Strip That Down, menampilkan Quavo. Tapi berkali-kali para anggota, terutama Harry Styles, telah terbukti sukses luar biasa dengan dirinya sendiri. Demikian pula menjelang awal episode, boyband lain diremehkan saat memperkenalkan Liam sebagai mantan anggota One Direction. Logan Paul mengklaim bahwa One Direction adalah boyband terbesar sepanjang masa dan tidak ada yang meniru kesuksesan mereka. Logan Paul mengatakan,
Kamu punya seperti cepat dan global muncul. Jadi, kamu adalah bagian dari One Direction, mungkin boyband terbesar sepanjang masa dan belum ditiru. Paul memang menambahkan bahwa K-pop umumnya merupakan pengecualian, meskipun banyak yang merasa itu seharusnya tidak menjadi kategori yang sama sekali berbeda. Mengingat grup Korea seperti kesuksesan internasional BTS, seperti halnya One Direction, boyband Inggris yang sukses di seluruh dunia, Logan Paul mengatakan, "Seperti aku tidak tahu apakah ada seperti selain K-pop." Ingat, Logan Paul adalah salah satu dari dua yang memberi BTS penghargaan pertama mereka untuk Top Social Artist di Billboard Music Award 2017, dan suaranya bahkan ditampilkan di album Love Yourself, jadi dia seharusnya tahu lebih baik. Liam setuju dengan Paul, meskipun mengatakan bahwa boyband K-pop semacam dihidupkan kembali, sementara juga dengan santai menyebut boyband pop rock Australia 5 Seconds of Summer. Ya, aku pikir beberapa band K-pop telah menghidupkan kembali hal itu. Maksudku, tentu saja kami punya 5 Seconds of Summer, itu cukup baik, kata Liam. Netizen dibuat terkejut dengan implikasi yang dibuat oleh para pria ini, khususnya Liam saat ini. ARMY terutama merasa bahwa BTS telah dinaungi dan digeneralisasikan secara berlebihan. Tapi, 5 Seconds of Summer juga disebutkan secara eksplisit dan juga kesuksesan mereka diminimalkan mengingat mereka masih band yang aktif. Fakta bahwa komentar tentang BTS dibuat pada saat BTS mengunjungi Gedung Putih di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, untuk merayakan Bulan Warisan Penduduk Asia Amerika, penduduk asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik, dan berbicara tentang kepentingan inklusi keragaman Asia dan kejahatan kebencian anti-Asia. Pada konferensi pers, Sekretaris Karine Jean-Pierre dan dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden membuatnya semakin menyindir. Selain itu, banyak ARMY merasa bahwa implikasi bahwa One Direction lebih baik daripada BTS itu konyol. Jadi, mereka yang menyatakan bahwa BTS dapat meniru lagu One Direction apapun, sebaliknya di sisi lain tidak bisa, terutama karena satu kelompok menggabungkan koreografi yang kuat di atasnya. Yang lain menunjukkan bahwa Liam menekankan betapa buruknya dia bergaul dengan rekan satu bandnya sepanjang episode, khususnya Louis Tomlinson dan Zayn Malik, sambil menyebut semua orang gaduh. Akibatnya dia akan terlibat perkelahian, tapi BTS terkenal rukun dan mengatasi ketidaksepakatan mereka. Tapi demikian impulsif bukan pertama kalinya. Pada 2018, Liam tampil di Ask Anything Chart dengan iHeart Radio yang ditanya tentang BTS. Saat itu, dia dengan positif tentang mereka dan menyeratkan bahwa pernah ada kolaborasi dalam pekerjaan. Ya, BTS terlihat seperti grup yang sangat sulit untuk dimasuki. Seperti aku rasa aku tidak akan cocok dengan BTS karena mereka hanya punya seperti tarian militer yang luar biasa. Mereka semua bisa tampil solo dengan hebat, mereka punya begitu banyak gaya yang berbeda, dan jelas aku tidak bisa berbicara Korea. Tapi aku pikir mereka benar-benar hebat. Aku sebenarnya sangat ingin melakukan sesuatu dengan mereka sebelumnya, tapi seseorang seperti memukuliku, jadi aku agak mundur. Kamu tahu, pada akhirnya, tapi go BTS, bagus, barangnya bagus sekali, kata Liam. Tapi demikian, ia mendapat kecaman pada tahun 2019 setelah menawarkan beberapa nasihat kepada BTS selama Sirius XM Hits 1 The Morning Mess Up. Meskipun dia mungkin memiliki niat baik, banyak yang menafsirkannya sebagai negatif dan merendahkan. Mereka akan sangat lelah karena mereka banyak menari. Kami bahkan tidak menari dan kami lelah. Mereka sangat pandai menari. Ada satu anak yang sangat pandai membalik mic juga, kata Liam. Bahkan saat itu netizen masih bingung dengan pernyataannya. Tapi Bae membela diri, mengaku juga sebagai penggemar BTS khususnya Jimin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.